Jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Lailatul Qadar, maka mulailah menanam semangatmu, amalmu dari bulan Rajab. Kalau kita nanam padi itu 3 bulan, Pak, benar. Ditanam hari ini, setelah 1 bulan dia tumbuh, tapi juga tumbuh rumput bersamanya, maka kita bersihkan. Kata Imam Ibnul Jauzi, maka ulama salafus saleh dulu, di bulan Rajab mereka mulai qiyamul lail, dicoba 11 rakaat, 20 rakaat setiap malam. Kadang kuat, kadang tidak, kadang kuat, kadang tidak. Dimasuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Jadi kalau udah masuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Apa yang harus dibersihkan? Kekurang-kurangannya dihilangkan. Ini yang disebut di bulan Sya'ban cukup merapikan apa yang sudah ditanam. Nanti di bulan Ramadan cukup memetik hasil. Karena kami punya rumus, Pak. Coba lihat Nabi Yunus, berapa lama beliau di dalam perut ikan? 40 hari. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan disebutkan di Quran, kalau bukanlah Zunnun Nabi Yunus itu minal musabbihin, dari orang yang banyak zikir, tentu dia akan terkubur di sana sampai kiamat. Maka jika ingin kolbu ini tidak mati, tidak terkubur, coba amalkan zikir ini, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan terus sampai nanti bulan Sya'ban. 40 hari coba. 10 hari pertama bulan Sya'ban ganti zikirnya. Terus setiap malam qiyamul lail. Karena Lailatul Qadar itu bukan terjadi begitu saja. Masa orang Lailatul Qadar cuma ingin dapat Lailatul Qadar malam 27. Terus tidur di masjid. Sejak kapan orang tidur di masjid dapat Lailatul Qadar? Kita lihat orang pindah tidur, Pak. Plok. Lailatul Qadar apaan? Nanti jam 2 bangun. Lailatul Qadarnya udah lewat, jam 12 udah lewat. Rata-rata rahasia-rahasia itu turunnya mulainya jam 12-an, tengah malam itu. Pas tengah malam itu, di situ banyak orang tertidur. Di saat tertidur itulah Allah lihat, Allah pandang kalbu yang masih hidup. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kalbu yang hidup. Jadi coba Pak, latihan. Mulai malam ini, coba kalau bangunnya agak lebih awal, jam 3. Nanti sampai jam 4, rehat sebentar. Jadi 1 jam beramal. Itu dahsyat itu. Kalbunya akan luar biasa. Orang yang setiap hari jalan cepat, setengah jam, jantungnya sehat. Benar nggak? Maka disebut dengan senam jantung. Kenapa kalau dokter yang ngomong, ayo bapak ini punya masalah jantung nih, jalan cepat setiap hari setengah jam. Kenapa patuh? Padahal tubuh ini bakal kita tinggalkan. Kenapa kalau dokter yang ngomong, buya yang ngomong, syekh yang ngomong, kiai yang ngomong, ustadz yang ngomong gak mau diamalkan? Apa masalah kalbu kita ini? Apa kata guru kita? Apa kata syekh kita? Apa kata nabi kita? Apa kata Allah, Rabb kita? Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam, maka bangunlah. Pengen jadi wali Allah nggak Bapak Ibu selama karena Allah? Pengen jadi wali Allah? Serius? Ingin jadi wali Allah? Bangun tahajud. Hanya itu maharnya, nggak ada lagi. Mahar jadi kekasih Allah di saat orang sibuk untuk memanjakan tubuh, dia sibuk memanjakan rohnya, kalbunya.
Hubungan kita dengan Allah itu hubungan kita dengan roh. Kenapa? Allah menyebut wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku kepada tubuh manusia. Allah menyebut rohku, roh milikku. Oleh karena itu, ketika orang meninggal yang dibaca innalillah, itu sebenarnya kebahagiaan bagi roh orang mukmin. Kenapa? Dia pulang kampung. Saya mau tanya, Pak, yang orang yang bukan orang sini, senang nggak pulang kampung? Senang. Itu baru kampung fisik. Betapa indahnya dan nikmatnya, merindukannya si kolbu itu pulang kepada yang punya kolbu. Roh itu pulang kepada yang punya roh. Tapi Bapak ini mau pulang kampung, nggak pernah kirim bantuan untuk masjid kampung, nggak pernah kirim duit untuk orang tua di kampung, nggak pernah bantu saudara di kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya rumah lagi di kampung, berani nggak pulang? Nggak berani pulang. Maka meskipun kita lagi merantau di dunia ini tubuh milik bumi, Pak. Ini bumi yang punya, bukan tubuh rohani ini. Kita rohnya lagi merantau di sini. Maka rajin-rajin nabung. Ini hadis terakhir yang semua baca. Salat syuruknya boleh ditunda ya. Apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi? Laqitu Ibrahim lailatan usriyabi. Aku bertemu Nabiullah Ibrahim pada malam aku dimi'rajkan, diisrakan. Di mana itu? Di langit ketujuh. Jadi Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Karena langit itu tempat tinggalnya roh-roh suci. Bukan tempat Allah. Tempat tinggalnya roh-roh suci. Hadis sahih Imam Bukhari. Di sini hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, ini kabar gembira buat kita. Ya Muhammad, aqri minni assalam ala ummatik. Tolong sampaikan salamku, rinduku, doaku untuk umatmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara-saudara, karena Allah, kita ini umat Nabi Muhammad bukan? Maka siapapun umat Nabi Muhammad, dia telah dapat salam ini. Itulah rahasianya. Kenapa kita harus berbalas? Dan akhirnya diabadikan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Itu disebutkan seperti salawat ke Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu hadisnya. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Ya, ya Allah, berikan salawat sayangmu kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau pernah tumpah ruahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu rahasianya sebenarnya. Jadi kita dapat, Pak, kita dapat salamnya. Siapa yang menjawab salam ini dengan kalbunya, maka insya Allah dia terbebas dari neraka. Kenapa? Salam dari Nabi-Nabi Allah. Pasti selamat itu dunia akhirat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang salam beliau itu ingin menyampaikan ini. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad. Inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu ada air. Airnya sangat bening, tanahnya sangat subur. Wa annaha qay'an. Tapi ingat, tanahnya sekarang masih kosong. Subur tapi belum ada tanamannya, belum ada bangunannya. Berarti sorga itu hamparan luas aja hari ini. Dan kita belum punya. Belum punya istana di situ, belum punya kapling-kapling di situ. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Wa anna gharsaha, sesungguhnya tanamannya, aset-asetnya, kapling-kaplingnya, pondasi-pondasinya
ada pada 4 kalimat yang sudah kita hafal dari kecil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disebut dengan tanaman surga. Di hadis Imam Bukhari, Nabi berkata ke Abu Musa al-Ash'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan investasi surga, kanzun. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil azim. Maka ulama kita gabungkan hadis yang terpisah ini. Himbauan saya cuma satu, Pak, supaya salam ini terjawab. Salam Nabi Ibrahim ini terjawab. Coba, kalau pagi jangan lupa zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim 100 kali. Sore 100 kali. Terus begitu sampai kita mati. Berarti kita telah membangun, telah investasi di surga. Ingat kalian hadisnya tadi, wa annaha qay'an, bahwasannya surga itu tanahnya sangat luas, sangat subur, tapi tidak ada tumbuhannya. Kalau ingin bangun istana cuma 2 caranya. Sedekah, salat 12 rakaat. Sedekah bangun masjid, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Yang kedua, siapa yang salat isnatai asyrata raka'ah, yang salat 12 rakaat setiap hari, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Makanya duha itu 12 rakaat meskipun hadisnya dhaif. Kalau nggak sanggup ya 2 sampai 4. Ya. Nah, ini pesan Nabi Ibrahim, itulah pesan inti kita. Coba amalkan ini bulan Rajab, nanti Sya'ban tinggal hilang capeknya. Cukuplah capek bulan Rajab, nanti enaknya di bulan Sya'ban tinggal memetik hasilnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jangan mulai di malam Ramadan. Nggak dapat Lailatul Qadar, Pak. Namanya Lailatul Naum dapatnya. Malam penuh tidur. Ini juga berarti hukum, ya, ketentuan. Ya. Juga berarti yang keempat itu kadar. Kita menyebut kadar berarti kan ukuran. Kalau di bahasa Indonesia ya, berapa kadarnya, berapa ukurannya. Dan ini juga berarti yang kelima, ya, al-qadar berarti karam, ya, kemuliaan. Agak sedikit berbeda dengan azamah tadi. Lalu ketika Allah kemudian memberikan pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah engkau sudah sampai kepadamu pengertian mengenai apakah Lailatul Qadar? Lalu ada di situ Allah menjawab sendiri, ya, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Qadar, malam mulia, malam agung, malam sempit, malam yang sudah terukur itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini pertanyaannya, alfu syahrin fid dunya atau alfu syahrin fil akhirat? 1000 bulan di dunia atau 1000 bulan di akhirat? Maka Imam Ibnul Jauzi menjawab, ini 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1000 tahun di dunia barangkali 80-an tahun, ya. Kalau dan tidak ada orang 1000 bulan, ya, alfu syahr, 1000 bulan itu jatuhnya mungkin 80-an tahun. Dan jarang kita yang sekarang berumur sampai ke sana, apalagi dengan adanya virus hari ini. Orang belum nyampe umur 70 udah meninggal, ada yang baru nyampe 40-an sudah wafat. Maka teman-teman, kita dapat Lailatul Qadar sekali saja, itu sudah sangat beruntung, sudah sama dengan beramal seumur hidup. Dan yang berikut, teman-teman, Allah kemudian memberikan pencirian yang tadi sudah singgung depan. Pencirian paling berbeda antara Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain adalah tanazzalul malaikatu war ruh. Tanazzul sebenarnya secara tasrif
itu seharusnya tanazzalu atau yatanazzal. Tetapi karena Al-Quran itu tidak tunduk kepada ilmu kebahasaan, justru ilmu kebahasaan tunduk kepada Al-Quran. Maka Allah menggunakan tanazzul. Nah, ini kalau bahasa sahabat saya, ini bahasa alam lain, bukan alam sini, tapi alam Jabarutiyah. Jadi di alam Jabarut itu, di alam gaib sana, ada kaidah gramatikal bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Arab kita ini. Maka ada di Quran alif lam mim. Itu orang Arab bingung gimana cara menjelaskannya. Hatta al-Arabi, ya, hatta sampai orang-orang Arab itu tidak bisa memahaminya dengan detail. Termasuk kata tanazzul. Ya, teman-teman yang belajar bahasa Arab pasti bisa mentasrifnya. Kalau tanazzul, tanazzala, ya tanazzalu, tanazzulan, kan begitu. Tapi tanazzul di situ bukan masdar, dia sebagai fi'il, kata kerja. Ya. Tanazzul, turunnya para malaikat dan ar-ruh. Nah, ini Allah bedain, ada malaikat dan ar-ruh. Nah, satu hal yang saya berbeda dengan Imam Ibnu Qayyim di situ adalah Imam Ibnu Qayyim mengartikan ar-ruh dengan Jibril. Tapi berdasarkan penelitian kita beberapa waktu ini, ar-ruh di situ bukan Sayyidina Jibril, tapi itu ar-ruh yang spesial yang mencirikan malam Lailatul Qadar. Karena malaikat Jibril sudah satu rombongan dalam kalimat al-malaika. Teman-teman, al-malaika itu plural, jamak dari malak. Malak artinya malaikat. Bahasa Indonesia mengambil kata pluralnya, tapi diartikan satu. Misalnya kita nyebut orang alim, kita nyebutnya ulama. Pada ulama itu artinya banyak. Sama. Kita menyebut malaikat Jibril, seharusnya malakut Jibril. Tapi begitulah perkembangan bahasa, serapan bahasa itu boleh saja berubah dari serapan aslinya. Jadi tanazzalul malaikatu warruh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis Lailatul Qadar, beliau menyebutkan banyak riwayat dari Imam Baihaqi, dari Imam Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, dan Ibnu Abi Dunya. Itu ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa di saat malam Lailatul Qadar itu turun malaikat dan jumlahnya lebih banyak daripada butiran-butiran debu, butiran-butiran pasir, daripada butiran-butiran tanah. Jadi lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Teman-teman, manusia ini kan cuma di bumi. Sedangkan malaikat itu memenuhi bumi, langit yang 7, dan segalanya. Ya, sampai ke Sidratul Muntaha sana, mereka itu banyak sekali. Sedangkan kita cuma di bumi. Mereka banyak, sangat banyak. Itulah sebabnya malam itu bumi itu sesak oleh malaikat. Tetapi karena malaikat ini makhluk rohani, makhluk cahaya, tidak makhluk fisik, maka itu tidak terasa oleh fisik, tapi terasa indah dan syahdunya di dalam rohani seseorang. Dan yang berikut, ya, kata tanazzalul malaikatu waruh. Kenapa saya mengatakan ar-ruh di situ bukan Sayyidina Jibril? Karena Sayyidina Jibril itu di Quran penyebutannya beda-beda. Ada ar-ruhul amin. Jadi kalau ada ayat ar-ruhul amin itu Sayyidina Jibril. Ada lagi ruhul kudus, itu beda lagi. Ya, roh kudus, roh spirit yang suci. Ada ar-ruh. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kita nggak boleh samakan antara ayat ini dengan ayat ini. Waktu turunnya malaikat itu dimulai, jadi al-malaikah turunnya semenjak maghrib. Jadi bagi ahli kolbu, ahli ruhani, mereka bisa merasakan kesyahduan, keindahan itu mulai dari maghrib, itu sudah mulai sangat-sangat menyentuh, kira-kira begitu.
udaranya udah mulai sejuk. Kayak disebutkan dalam hadis itu, udaranya la barida wala har, la baridata wala harata, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Terus apa? Dalja. Kalau diterjemahin barangkali terjemahannya sejuk, ya. Barangkali sejuk kalau diterjemahkan. Tapi saking sejuknya itu cocok sekali untuk tidur. Itu sebabnya di malam itu banyak yang keasikan tidur dan susah bangun, sangat susah bangun. Maka teman-teman nanti malam dan malam 29 coba berbukanya sederhana aja, jangan banyak-banyak ya, jangan balas dendam. Siapa tahu kita ini ada yang saya tambahkan maknanya satu dari Ibnu Jauzi. Qadar itu satu akar makna dengan takdir. Siapa tahu kita bagian dari hamba-hamba Allah yang ditakdirkan ketemu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Maka mulai kurangi siangnya, nanti jangan lupa entar siang ada zuhur atau sebelum zuhur agak qailulah sedikit. Qailulah berarti tidur yang sedikit di siang hari. Jangan kaitsurah ya, jangan banyak-banyak. Sederhana aja. Sehingga nanti malam kita sanggup qiyamul lail. Begitu juga nanti di siang hari 28 untuk menyongsong malam 29-nya begitu juga. Ya. Kenapa Allah sembunyikan? Jadi sahabat-sahabat banyak cara menentukan Lailatul Qadar, tapi cara-cara itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Dan ini menunjukkan bahwa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar. Untuk apa? Supaya semua orang ijtihad, mujahadah, mulai dari malam 20 itu sudah mengencangkan sarungnya sampai malam terakhir. Apalagi kalau terjadi perbedaan malam Ramadan dimulai kapan antara NU Muhammadiyah zaman-zaman dulu, antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Ini kan lucu. Muhammadiyah misalnya hari Selasa, pemerintah menetapkan hari Rabu. Nanti kalau malam ganjil kan bingung. Ini malam ganjilnya versi Muhammadiyah apa versi NU dan pemerintah, kan nanti jadi bingung kan. Nah, kita gampang aja. Ya udah, setiap malam kita qiyamul lail. Setiap malam kita menghidupkan. Kita kan bukan hamba Lailatul Qadar. Kita hamba Allah Al-Malik Al-Muqtadir. Hamba Allah yang maha berkuasa, yang maha memiliki kemuliaan. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, coba persiapannya malam siang ini tidur sejenak, kemudian ketika berbuka, mulailah kemudian berbuka dengan penuh rasa syukur. Nggak usah debat lagi masalah Allah malakasum itu sahih nggak sahih, zahab az-zamahu yang lebih sahih. Ini kan perdebatan yang kadang bermanfaat, kadang tidak. Bermanfaat jika tahu cara menggabungkan dua hadis. Tidak bermanfaat jika kemudian gagal faham di tengah jalan, kemudian mendhaifkan hadis yang tidak dhaif, mensahihkan hadis yang tidak sampai derajat sana. Ya. Mendhaifkan sesuai dengan hawa nafsu, mensahihkan sesuai dengan hawa nafsu. Ini manhaj kontemporer hari ini. Orang-orang itu sekarang kalau ingin mensahihkan hadis yang sesuai dengan mazhab dia, manhaj dia. Nah, kita nggak mau masuk ke arah sana. Jangan debat. Kalaupun dikata-katain orang, kalau nggak mau debat, blokir aja. Kalau di sosmed, hindari perdebatan. Kita ini bulan mulia, bulan karam, bulan karim, buang semua kebencian. Dan bisa saja Lailatul Qadar itu kan bisa katakan di hadis bahwa malaikat yang tadi turun yang jumlahnya lebih banyak daripada butiran-butiran debu, daripada butiran-butiran pasir, itu lebih banyak. Dan mereka yusallim ala kulli qa'imin wa zakirin. Mereka mengucapkan salam kepada orang yang qiyamul lail dan berzikir malam itu.
Ini tidak akan didatang kalau ada orang lagi bertengkar, ada orang lagi benci-bencian. Jadi jika kita sedang menaruh kebencian dalam hati, dendam dalam diri, ini kita nggak dapat salamnya. Nah, ini diistinbatkan dari kisah Abu Hurairah dalam hadis Imam Muslim. Setiap malam Jumat beliau buat ta'lim. Lalu sebelum buat ta'lim beliau bertanya, adakah di antara kalian yang bermusuhan, yang tidak baikan dengan sahabat tetangganya? Lalu ada yang mengatakan, saya wahai Tuhan Abu Hurairah. Lalu beliau mengatakan, sudah kamu pulang dulu, kamu minta maaf padanya, baru masuk. Jangan kotori, jangan rusak, dan nodai majelis kami dengan pertengkaranmu dengan orang itu, karena malaikat tidak akan menyembunyimu, sehingga malaikat pun enggan masuk ke majelisku. Tapi ini kita nggak boleh terapkan di zaman ini ya. Nanti misalnya saya atau Ustadz Fajar nih ngomong ke majelisnya, siapa yang mengenal hari ini keluar, kan nggak bisa begitu ya. Nah, itu hak prerogatifnya Abu Hurairah lah kira-kira. Tapi ini pelajaran besar bagi kita bahwa orang bertengkar, fi qalbihi syahna, di qalbunya ada pertengkaran dendam, itu tidak akan disalamin oleh malaikat. Dia mau salam, hatinya bergemuruh dengan narul ghadab, dengan api emosi, api kemarahan. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, ini coba lihat cara menentukan Lailatul Qadar itu kan di kitab-kitab tuh banyak. Ya, ada Talibi, ada versi Imam Ghazali, ada versi Imam Syazili, ada Imam Ja'far, ada Imam Al-Buni, dan macam-macam. Itu kan ilmu hisab. Ilmu hisab ini ilmu yang mirip dengan kalau perempuan seorang istri hamil kemudian di USG. Keluarlah tanggal perkiraan lahirnya. Apakah benar lahirnya di tanggal itu? Kan belum tentu. Biasanya dekat-dekat. Maju 1 hari atau mundur 2 hari atau maju 2 hari. Biasanya begitu. Nggak jauh-jauh. Termasuk hisab menentukan Ramadan. Apakah Ramadan muncul hilalnya berdasarkan hisab itu? Tidak. Hisab itu tidak mempengaruhi. Dia cuma membaca gejala alam. Bisa jadi mundur beberapa jam atau setengah hari, bisa jadi maju. Nah, begitu juga ilmu. Jadi Imam Ghazali menyebutkan kalau jatuh di hari Selasa misalnya, maka Lailatul Qadarnya 27. Belum tentu 27 itu bisa maju 1 hari, bisa mundur 1 hari. Kalau maju berarti udah lewat. Ya, malam 25. Kalau mundur, dan insya Allah ini mundur nih Ustadz Fajar. Jadi kita masih punya kesempatan. Bisa jadi malam ini Imam Ghazali atau mundur 2 malam lagi. Ini versi ahli rohani. Lalu bagaimana caranya? Saya tidak tertarik dengan hitung-hitungan itu sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, ada 2 riwayat disepakati. Imam Bukhari ini dapat dari gurunya Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf Al-Madani adalah murid terakhir Imam Malik yang masih ada. Perguruan dengan Imam Syafi'i, tapi ada kelasnya. Paling muda lah kira-kira begitu. Jadi Imam Bukhari ini pernah bertemu dengan orang yang satu angkatan ngajinya dengan Imam Syafi'i. Itu Muhammad bin Yusuf yang umurnya panjang, wafatnya lebih kurang 219-an Hijriah. Ini sekitar laisa bidzabat ya, tapi kira-kira ini perkiraan. Artinya Imam Bukhari ngaji kepada beliau di 10 tahun-tahun tersebut. Nah, beliau mengenalkan dari Imam Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, Imam Muslim juga dapat dari sahabatnya Muhammad bin Yusuf tersebut ya, dari jalur Yahya, seingat saya. Mereka jalurnya sama nanti dari Malik dan Nafi' Ibnu Umar. Ibnu Umar bercerita, apa kata Ibnu Umar? Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya sekelompok orang di kalangan sahabat, berarti nggak semua. Sekelompok orang di kalangan sahabat. Apa yang terjadi pada mereka? Ru'u Lailatul Qadar fil manam.
mereka diperlihatkan Lailatul Qadar pada waktu tidurnya. Diperlihatkan kira-kira kapan Lailatul Qadar itu di dalam tidur. Ini kalau kita belajar ilmu epistemologi, tentu teman-teman belajar filsafat ilmu di kampus, cara mengetahui sesuatu ada yang secara empirik, gejala alam. Nah, sekarang ini banyak orang terjebak di gejala alam, melihat nanti mataharinya mendung atau tidak, ya, hujan apa enggak. Emang kalau nggak hujan nggak Lailatul Qadar. Ya emang kalau nggak mendung nggak Lailatul Qadar. Ini gagal paham memahami Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya sekedar tanda fisik, tanda gejala alam, ya, tapi dia gejala rohani dan hanya bisa ditangkap oleh rohani. Nah, di beberapa kitab kadang-kadang cerita itu juga masih masuk, karena ada satu hadis memang yang Nabi memberikan celah. Pada tahun itu kejadiannya emang mendung, tapi kan nggak selalu. Ini banyak yang nggak begitu. Kadang hujan, kadang enggak. Ada orang bercerita, seakan-akan saya melihat alam semesta bersujud kepada Allah. Ada yang nggak melihat? Yang melihat berarti dia diberikan mukasyafah, disingkapkan alam intuisinya. Dia lagi jaga, tapi terasanya lagi seperti orang tidur. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi ini sudah sampai pengetahuannya kepada tidak hanya empirik, tidak hanya rasional, hitung-hitungan, tidak hanya tajribah secara eksperimen fisik, tapi sudah masuk kepada tajribah dzauqiyah, eksperimen rohani. Jadi intuisinya yang bermain. Dan hadis ini kok jarang dieksplor. Hadis menentukan Lailatul Qadar dengan cara intuisi. Intuisi ini kan sumbernya dari kolbu dari ruh. Inilah cara menentukannya. Kenapa? Karena yang turun itu makhluk rohani. Tanazzalul malaikatu warruh. Yang turun itu adalah malaikat-malaikat yang rohani mereka dari cahaya, khuliqa min nur, ya. Mereka dicipta dari cahaya, dan ar-ruh. Nah, inilah kata kuncinya, ar-ruh apa, ya? Saya tidak boleh menjelaskannya lebih, kira-kira cuma sampai di situ. Bahwa ar-ruh itu bukan Sayyidina Jibril, tapi adalah ar-ruh yang menjadi istimewa pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar. Nah, malaikat-malaikat ini akan menyalami semua orang yang qaim au zakir, au jalis, ya. Orang yang duduk, orang yang diam, orang yang bangun, yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bangun nonton bola ya nggak masuk, ya, bangun main game ya nggak masuk, bangun karena malam pertama dengan kekasih atau malam lagi syahrul asal honeymoon nggak masuk. Yang masuk adalah orang yang qaimun aw zakirun aw jalisun li qiraati aw li tilawati kitabillah, yang dia sibuk dengan sesuatu yang berkaitan dengan simbol-simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu mimpi mereka dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Saya melihat, kata Nabi, ya, kesepakatan, kesesuaian mimpi kalian, ru'yakum, mimpi kalian dengan fisab'il awakhir. Jadi ternyata hadis tadi menyebutkan bahwa para sahabat mereka bermimpi Lailatul Qadar itu ada di 7 hari terakhir. Itu mimpi mereka. Di hadis yang lain di Sahih Bukhari itu disebutkan malamnya. Tapi Nabi dan para sahabat itu dibuat lupa. Nabi itu kalau lupa, itu kamaliyah, kesempurnaan. Kalau kita lupa, itu kekurangan. Jadi Nabi kalau lupa ini sholat, maka muncullah kemudian syariat sujud sahwi. Nabi kalau lupa kapan Lailatul Qadar, maka muncullah mujahadah dalam menghidupkan setiap malam Ramadan. Ini kelebihan kalau Nabi lupa.
Kalau saya lupa, kalau Ustaz Fajar lupa, ini kan beda babnya. Ya. Kalau kita lupa, emang lupa sebuah nukson, kekurangan. Tetapi jika Nabi lupa, wali lupa, kelupaan mereka adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kelupaan kita adalah hiburan. Coba beberapa orang kan menyimpan dendam di hatinya, menyimpan sakit hati, patah hati. Itu kalau Allah nggak kasih lupa, nggak bisa tidur. Nah, kembali ke yang tadi, teman-teman. Ternyata di hadis-hadis Nabi itu ada Abu Hurairah, ya, Abu Zar, ya. Abu Zar, kemudian beberapa sahabat mencoba mengejar Rasulullah ini sebenarnya malam kapan sih? Malam kapan? Nabi bilang 7 hari terakhir, 10 hari terakhir, dikejar lagi, makanya terlihat kurang senang. Lalu Nabi terlihat marah kepadaku. Marah di sini bukan marah murka seperti Allah, murka ke kelompok durhaka, enggak. Di sini agak maksudnya agak kesel. Gitu. Jadi ada sahabat juga yang ya seperti sebagian antum kan ada yang begitu. Ustaz sebenarnya tanggal berapa sih gitu ya. Artinya Abu Zar gaya baru lah, ya bakal ada. Maka teman-teman yang bukan Allah, Lailatul Qadar, malam yang mana diturunkan saat itu makhluk-makhluk yang indah, makhluk yang sempurna, para malaikat, dan ruh yang sangat misterius, dan diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Begitu juga berikut dengan Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, malaikat-malaikat itu turun, dan mereka menyalami siapapun yang kamu lihat. Dan waktunya sangat sempit. Coba jangan sampai tertidur, ya. Kalau bisa mulai dari jam 10, 11, jam 12 maksimal, paling telat sampai kemudian jam 2-an, jam 3. Karena antara saat-saat itulah malam-malam puncak turun semua malaikat-malaikat tersebut. Barangkali kita ditakdirkan Allah yang disalami malaikat pada malam itu. Kalau sempat mulai maghribnya, ya bersedekah, membuang semua kebencian dalam hati, salamatus sadar, kemudian mendoakan orang-orang yang mungkin barangkali menzolimi kita, menyakiti kita. Itulah cara untuk membuang rasa dendam. Doakan kebaikan bagi mereka. Nah, kita kan nggak ada yang terlepas dari kesalahan. Barangkali kita juga ada kesalahan. Barangkali kita punya dosa masa lalu yang tidak baik. Allah masih mempunyai khazanah maghfirah. Ya. Semoga di malam itu kita termasuk yang ghufira lahu, diampuni. Teman-teman, diampuni itu kayaknya bagi orang sudah terbiasa dengar hadisnya. Padahal ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu hadiah besar. Itu hadiah yang hanya diberi kepada kekasih. Hanya kekasih Allah yang bisa mendapatkan ghufira lahu. Jadi man qama kemudian dapat ghufira lahu itu kekasih Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kira-kira itu sedikit yang dapat kita sarikan dari kalam Imam Ibnu Jauzi dan juga beberapa tambahan dari keilmuan kerohanian dalam Islam mengenai indahnya Lailatul Qadar, indahnya malam turunnya malaikat-malaikat yang sangat indah, ruh yang sangat sempurna. Demikian Ustaz Fajar, saya kembalikan kepada Ustaz.